Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Camuti Fadlullah dengan NPM akhir 039. Di sini saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengisian SPT tahunan orang pribadi formulir 1770 dengan kasus SPT Ibu Yulianti sebagai pegawai negeri sipil dan usaha dagang. Selanjutnya adalah pendahuluan. Apa sih formulir 1770? Formulir 1770 merupakan SPT tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerja bebas. Formulir ini ditujukan bagi individu seperti pedagang, pengusaha, konsultan, dokter, desainer, atau profesi lainnya yang tidak hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Melalui 1770, wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan, biaya, serta penghitungan pajak terutang dalam 1 tahun pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pengisian SPT 1770 adalah melaporkan seluruh penghasilan secara lengkap dan benar, menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, menentukan status pajak akhir tahun, yaitu kurang atau lebih bayar. Selanjutnya, memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang terakhir, mendukung transparansi akuntabilitas pajak. Selanjutnya adalah identifikasi kasus. Dengan nama NPWP Ibu Yulianti dengan NPWP 1466333003310000 dengan pekerjaan pegawai negeri sipil dengan jenis SPT 1770 pada tahun pajak 2024. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengisian SPT. Terdapat pada lampiran keempat, yaitu harta dan kewajiban pada akhir tahun. Terdapat tanah pada tahun 2010 sebesar 300 juta, rumah pada tahun 2009 sebesar 600 juta, mobil Brio pada tahun 2019 sebesar 230 juta, mobil Avanza pada tahun 2010 sebesar 189 juta, dengan total keseluruhan harta adalah 1.319 juta, dengan kewajiban dan utang pada PT BNI sebesar 120 juta. Selanjutnya, pada lampiran ketiga terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang pertama adalah penjualan saham di Bursa Efek sebesar 50 juta dengan PPh final 50.000 dan ada hadiah utama undian sebesar 300 juta dengan PPh final sebesar 75 juta dengan total keseluruhan PPh final sebesar 75.050.000 rupiah. Selanjutnya, pada lampiran kedua terdapat pemotongan pajak oleh pihak lain pasal 21. Yang terdapat di dalamnya adalah pemotongan RSUD dengan NPWP pemotongan 963.089.206.33.1000 dengan bukti potongan 1721A2 pada tanggal 1 Desember 2024 dengan jumlah PPh dipotong sebesar Rp3.290.100 yang akan dikreditkan di induk formulir 1770 pada bagian kredit pajak. Selanjutnya pada lampiran pertama, pada bagian B penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu terdapat jenis usaha yaitu dagang, beredaran usaha sebesar 540 juta dengan norma penghasilan neto sebesar 0,5% sebesar 2.700.000 dan pada bagian C penghasilan dari pekerjaan, yaitu dari RSUD dengan penghasilan bruto sebesar Rp126.645.896 dengan pengurangan Rp10.711.304 dengan penghasilan neto sebesar Rp115.934.592 dengan total penghasilan neto sebesar Rp118.634.592. Selanjutnya adalah gambaran induk formulir 1770. Yang terakhir adalah kesimpulan. Formulir SPT 1770 digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan campuran seperti usaha, pekerjaan, dan penghasilan final. Kasus Yulianti menunjukkan pentingnya menggabungkan semua sumber penghasilan, menghitung pajak yang sudah dipotong, serta melaporkan harta dan kewajiban akhir tahun secara lengkap. Dengan hasil akhir, Yulianti masih harus membayar PPh pasal 29 sebesar Rp405. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.